Shalom para pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Who am I? Saya tertarik membahas mengenai hal ini karena seringkali kita tanpa kita sadari kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Buktinya adalah sebagian kita masih suka terpengaruh dengan apa kata orang lain. Dan juga ada beberapa orang yang masih suka terpengaruh dengan barang yang dia pakai. Kalau bukan barang yang branded atau barang yang mahal, orang tersebut merasa malu untuk memakainya. Nah, inilah yang saya namakan krisis identitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahasnya. Ketika kita mulai beranjak dewasa, kita akan memasuki yang namanya mid-quarter crisis. Fase di mana setiap kita akan mengalaminya. Fase di mana what to do when you feel lost and confused in life. Bingung. Hidup kayaknya gitu-gitu aja. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa itu adalah merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan tidak sedikit di antara kita ketika kita berada dalam suatu permasalahan atau pergumulan dan berdoa, lalu Tuhan belum menjawabnya. Atau bahkan Tuhan tidak menjawab. Lalu kita merasa seperti ditinggalkan, merasa seperti seorang diri, tidak ada yang memperhatikan. Saya mau katakan kepada kita semua, tidaklah demikian. Tuhan selalu memperhatikan kita, setiap anak-anaknya. Dan Tuhan telah menyediakan sesuatu hal yang indah, yang besar bagi kita semua. Permasalahannya adalah Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita sama Tuhan. Tuhan mau lihat bagaimana hidup kita sama Tuhan. Hingga pada waktu Tuhan menyatakan rencananya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita pernah mendengar berita di BBC News, ada seekor domba yang hidup di Australia. Domba ini disebut domba yang istimewa. Karena domba ini memiliki ketebalan bulu 5 kali lipat lebih tebal dibanding domba-domba biasa. Nah, domba ini hilang sudah sejak lama. Dan sampai saat ini, domba tersebut belum juga ditemukan. Luar biasanya Tuhan kita, ketika ada anak yang pergi menghilang, Tuhan mencari kita sampai Tuhan mendapatkan kita kembali. Amin. Seperti dalam Injil Lukas 15 ayat 4 sampai ke 5, di mana di situ diceritakan bahwa Tuhan mencari satu domba yang hilang dan meninggalkan 99 domba lainnya demi satu domba tersebut. Begitu sayangnya Tuhan sama kita, hingga Ia mencari kita sampai Ia mendapatkan kita. Amin. Nah, saya akan membahas mengenai krisis identitas dibagi menjadi dua. Yaitu adalah yang pertama, konsep diri. Yaitu diri kita yang nyata saat ini. Diri kita apa adanya saat ini. Lalu yang kedua, ideal self. Itu adalah di mana kita ingin menjadi seperti yang kita harapkan. Nah, hal ini bisa muncul dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, dan apa yang kita dengar. Dan tidak sedikit di antara kita yang ketika mendapatkan yang kita harapkan, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan manusia, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ingin memberitahu kepada kita semua, bahwa hidup kita, identitas hidup kita, tidak ditentukan dari 5 hal berikut. Yang pertama, identitas kita tidak ditentukan dari barang. Dalam Markus 4 ayat 8 sampai 10, di situ cerita di mana ketika Tuhan Yesus setelah menyelesaikan puasa dan Ia dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan pada saat itu iblis menawarkan kemegahan dunia. Tetapi Yesus harus sujud menyembah kepadanya. Namun, Yesus segera bertindak dan Ia berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus sujud menyembah." Kalau kita search di Google, ada yang namanya Wong Xiangkur. Dia berasal dari Cina. Nah, dia seorang anak yang menjual ginjalnya hanya untuk iPhone 4. Yang pada saat itu sedang booming dan harganya begitu luar biasa. Dia sampai menjual ginjalnya demi iPhone 4. Dan hidupnya saat ini, dia selalu membawa alat di mana itu untuk membantu ginjalnya berfungsi. Karena dia hanya memiliki satu ginjal, dan ginjal tersebut juga sudah rusak. Oleh sebab itu dia harus membawa alat itu setiap hari kemana-mana, kemanapun ia pergi.
Kita harus dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu merupakan suatu tambahan saja. Sedangkan kebutuhan itu yang harus kita perlukan untuk keseharian. Oleh sebab itu kita harus dapat membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Dan yang kedua, identitas kita bukan berasal dari apa kata orang tentang kita. Amin. Dalam Injil Lukas 16 ayat 15, di situ dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hati kamu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Contohnya kalau kita pernah melihat di mana ada orang-orang yang berselfie di atas ketinggian gedung yang begitu luar biasa tingginya. Lalu followersnya pada mengatakan untuk menantang orang tersebut. Orang ini menerima tantangan dan orang tersebut pun naik karena mengikuti permintaan followersnya supaya followersnya bertambah. Dan pada akhirnya orang tersebut naik ke atas gedung tersebut dan pada akhirnya ia terjatuh pada saat ia sedang berjalan memegang handphonenya. Sangat mengenaskan kejadian akan hal ini. Hanya mendengarkan apa kata orang. Lalu yang ketiga, identitas kita bukan berasal dari pengalaman masa lalu kita. Amin. Pengalaman kita itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, traumatis. Jadi di mana ini adalah pengalaman yang susah buat move on, susah tidur atau bahkan depresi. Dan yang kedua, impresif. Adalah suatu pengalaman yang bahagia sehingga orang tersebut juga tidak dapat move on. Seperti itu. Lalu yang keempat, identitas kita bukan berasal dari tuduhan atau dakwaan. Yang biasa saya sebut dengan intimidasi. Itu adalah kerjaan si jahat. Itu adalah kerjaan iblis. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Tuhan, adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iblis itu kerjaannya pasti akan mengintimidasi setiap orang yang percaya. Sehingga orang percaya tersebut menjadi kehilangan identitas dirinya. Tetapi ketahuilah, 1 Yohanes 1 ayat 9 sudah mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Jadi singkirkan intimidasi itu dalam pikiran kita. Sama seringkali saya katakan bahwa kita tidak dapat menahan burung terbang di atas kepala kita. Namun kita bisa menghardik burung tersebut untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Karena ketika burung itu sudah bersarang di atas kepala kita, otomatis kepala kita akan kotor. Penuh dengan makanannya, sisa-sisa makanan, penuh dengan kotoran burung tersebut. Sehingga menjadikan pikiran kita kotor. Yang menjadikan pikiran kita terintimidasi. Oleh sebab itu, singkirkan intimidasi-intimidasi tersebut yang masuk ke dalam pikiran kita. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, identitas kita bukan berasal dari kondisi kita. Karena kita tidak bisa memilih, kita mau lahir di keluarga yang mana. Mau keluarga yang broken home, mau keluarga yang kaya, mau keluarga yang miskin, kita nggak bisa milih. Tetapi saya mau memberitahu kepada kita semua bahwa yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Contohnya Nick Vujicic. Siapa yang tidak kenal orang tersebut? Tokoh inspirasional dan motivator dunia yang tidak memiliki tangan dan kaki. Namun, ia masih dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat kemanapun ia pergi. Amin. Mungkin kondisi kita saat ini tidak memungkinkan. Seperti terlihat tidak ada harapan. Namun percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Amin.